Hai, halo teman-teman semuanya. Masih balik lagi sama Rehan di sini dan senang banget, alhamdulillah. Bisa ya yang namanya eh strike tuh, malusan strike apa maksudnya, bisa konsisten buat ngeteknya. Ini kalau nggak salah nih hari keempat nih gue ngetek berturut-turut ya. Itu gue ingat banget di episode 50. Jangan lupa teman-teman dengerin episode 50. Ada gue yang pernah siaran bareng sama Adit dan Sonia. Terus pernah ngetek agak banyak dikit sekali kemarin dan sekarang. Kayak udah 4 kali kan. Seneng banget nih bisa ngetek gitu. Karena emang tujuannya gue pengen sampai 75 gitu. Jadi jangan jauh-jauh banget sampai 100. Udah deket-deket dulu aja dulu 75. Ini kayak tinggal berapa, 15, ya 17 lah ya, 17 lagi gitu. Ih seneng banget. 17 kalau sehari satu bisa lah ya sebelum akhir Mei ini kan. Wah gila, seneng banget sih gue itu. Dan tadinya kan gue ngetek sekarang di hari Selasa ya, 17 Mei 2022. Sekarang gue ngetek di sekitar jam 1.20 siang. Udah bikin air es juga, ini dingin panas banget. Jadi gue beli es batu, terus gue bikin es teh gitu. Cuman lama-lama gue kalau bikin es teh agak takut juga kan, takutnya gulanya itu kebanyakan atau gimana gitu kan. Gue nggak suka juga kalau nggak manis. Nah tapi kalau tiap hari minum es teh gulanya tuh kan, gue pernah lihat katanya si siapa, Wulan Guritno tuh, dia udah nggak pernah makan gula lagi gitu. Jadi ya awalnya sih seminggu nggak makan gula tuh emang kayak orang keracunan gitu, kayak orang sakau deh teman. Habis itu nggak makan gula bisa gitu, keren, hebat ya. Jadi berpengaruh juga gula itu. Lu kalau kayak edikan sama gula malah bisa membunuh gitu, kayak ada penyakit gula kan. Nah terus tadinya di jurusan gue itu punya peraturan yang gokil banget. Jadi kalau misalnya hari Selasa itu dipakai khusus buat seminar, sidang-sidang, terus buat praktikum. Jadi setiap hari Selasa tuh mata kuliah nggak ada. Jadi di jurusan gue teknik elektro itu kalau kuliah itu cuma ada di hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Nah cuma 4 hari. Hari Selasanya itu kompak dikosongin, nggak ada mata kuliah, nggak boleh ada yang kayak kuliah pengganti atau apa gitu, nggak ada. Karena hari Selasa itu dipakai misalnya buat praktikum, jadi kita pada kelabor, atau yang senior-senior yang udah ada praktikum lagi berarti seminar-seminar, nah gitu. Nah gue tuh udah daftar seminarnya adalah dari hari Senin minggu lalu. Cuman kayaknya emang yang ngatur jadwalnya kan kebetulan ketua jurusan itu, mungkin terus jurusannya lagi sibuk atau apa. Gue bingung kan sampai hari Senin kemarin, sampai kemarin gue ini kok nggak ada gitu. Gue udah nanya sama temen gue dari hari Jumat gitu kan, ini sampai hari Jumat kok nggak ada nih. Nggak apa-apa, nanti juga paling ada tuh hari Sabtu kalau nggak hari Senin. Oh masa sih Senin, kan mepet banget sama hari Selasa. Emang yang penguji gue siap? Iya gue juga dulu kayak gitu kok, kata temen gue kan. Hari gue santai lah sampai hari Senin. Gue make sure lagi, tanya temen gue, ini udah hari Senin nih, udah siang, masa belum ada juga? Coba dia chat Kajur gitu. Gue chat, kata bapak, oh iya nanti saya cek, maaf saya lagi sibuk, nanti kamu seminarnya di hari Kamis ya gitu. Oh hari Kamis ya pak, oh iya siap gitu. Aduh makin lama ya, bener ya kalau lu wisuda tuh makin lama tuh kadang mungkin dari dosen lama, terus jadwalnya ini gitu kan. Aduh gue kira kayak akhir Mei itu gue udah bisa selesai semua gitu kan. Jadi ini seminar proposal, terus seminar hasil, habis itu seminar apa, habis itu sidang terakhir gitu. Nah gue gara-gara dibantu sama teman gue gitu untuk memahami kasus sama materinya, dibantuin sama temen gue. Jadi kan rencana sih rencana awal gitu kan kayak akhir Mei udah selesai semua gitu. Cuman gara-gara ini agak terlambat ya, mungkin awal Juni lah, minggu pertama Juni seharusnya gue udah selesai gitu kan. Ya doain ya teman-teman, semoga lancar. Dan kalau misalnya gue udah selesai ini kan, gue bisa balik lagi ke Jakarta, bisa mulai cari kerja. Semoga pas lagi cari kerja kan juga banyak waktu tuh, selain gue apply pasti kan ada waktu kosong. Nah, gue juga pengennya tuh gue
coba ngetek gitu, jadi mungkin bisa sehari 2 gitu. Wah gila, niat banget sehari 1 ya, nggak, kadang males gitu kan mau sehari 2. Jadi jujur gue lagi agak kurang tidur nih, jadi gara-gara adik gue tuh semalam dia ada deadline tugas gitu, jadi dia udah ngerjain tugas tuh dari kayak kemarin lusa, dia udah ngerjain tugas udah selesai. Kemarin pas mau ngumpulin sama dosennya direvisi, oh enggak kayak gini, kamu buat lagi ya, ini masih ada yang kurang, gini. Akhirnya semalam dia buat lagi gitu. Nah karena adik gue ada gue, jadi kita main taktik lah. Adik gue ngerjain sampai dia selesai, pas dia selesai dia ngebangunin gue. Nah akhirnya gue begadang sampai jam 6 gitu, karena gue disuruh bangun di jam 6. Alhasil semalam tuh dia selesai jam 4. Nah jadi adik gue tidur 2 jam dari jam 4 sampai jam 6. Nah gue begadang juga semalam tuh dari jam 4 sampai jam 6, sedangkan kayak gue baru tidur tuh jam 3 apa ya, gue baru sejam doang tidur. Nah habis itu mau tidur lagi nggak bisa dong, nggak ngerti kenapa gitu, entah mungkin banyak pikiran atau kayak gimana, pokoknya nggak bisa. Nah rencana gue bilang siang lah tidur gitu, cuman ternyata dari tadi ada aja dikerjain, buka HP atau apa gitu, ini udah mau jam 2 masih nggak tidur juga. Sedangkan gue pengen lari nanti sekitar jam 4:30 ya, doain aja lah ya, semoga lancar-lancar deh, ini nggak tahu gimana, jangan sampai gue nggak bisa tidur gitu, nanti malah jadinya sakit padahal mau seminar nanti hari Kamis. Doain ya teman-teman. Kalau lu ngapain sih biasanya kalau misalnya lagi kayak overthinking parah gitu kan, daripada lu kepikiran sama itu terus jadi ngeganggu lu tidur, terus malah paginya itu lu juga nggak bisa produktif. Nah gue biasanya adalah malamnya atau sorenya gue olahraga tuh, gue jogging sampai secapek-capeknya, jadi malamnya gue bisa tidur gue bisa enak lah gara-gara udah capek gitu kan. Mana kadang-kadang works, kadang-kadang enggak juga, namanya overthinking kan, banyak ya yang dipikirin gitu, nggak berkesudahan gitu. Semoga bisa dilalui lah ya. Kalau kata teman gue tuh not that easy, cuman ya lambat laun pasti bisa lah ya. Gue bingung tadi mau cari kalimat apa gitu. Kocak banget, ini ada pertandingan antara Arsenal lawan Newcastle, ini malah dimenangin sama Newcastle 2-0. Jadi Newcastle ini semenjak dibeli sama Arab, terus ganti pelatih Eddie Howe, sama ada apa namanya, beli pemain baru gitu kayak Trippier, Bruno Gomes gitu, performnya jadi perform banget, keren ya jadinya. Terus akhirnya asanya Arsenal buat main di Champions League musim depan harus gugur, jadi minimal mereka bisa main adalah di Europa League. Terus belum tentu juga di Europa League bakal bisa juara apa enggak gitu kan. Orang kalau misalnya nih kayak wah Liverpool harus masuk Europa League, nah itu pasti tahun depan dia bakal juara tuh Europa League gitu. Jadi ini Tottenham aja masuk Europa League belum tentu jadi calon-calon juara. Arsenal sorry, belum tentu jadi calon-calon juara gitu. Nah gue pengennya nih nanti yang masuk UCL ya, gue pengen buat prediksi gue nih, yang masuk Champions League kan yang udah pasti adalah City, Liverpool, Chelsea. Gue pengen satu lagi tuh Tottenham gitu, jadi yang nggak usah, yang istilah fansnya nggak banyak, jadi nggak usah dibacotin gitu kan. Arsenal kan lumayan banyak tuh fansnya, ntar kalau dia menang kan enak banget fansnya gitu kan, bisa berbangga hati di tongkrongan. Dan kalau Tottenham kan nggak ada fansnya, jadi nggak ngaruh juga kan. Nah sedangkan yang masuk di Europa League ada Arsenal sama West Ham. Yang masuk Conference League itu adalah MU. Nah kan kalau kayak gitu enak banget ya nanti di tongkrongan ya, ngehina MU gitu. Lu udah bukan liga malam Jumat lagi, lu liga malam Minggu gitu. Gila, liga paling bawah gitu. Jadi liga itu dibuat adalah bukan karena orang-orang mau pengalihan isu Super League yang mau dibuat sama Presiden Real Madrid, bukan, tapi buat nyelamatin MU. Gokil ya, gila loh, seorang sekelas Cristiano Ronaldo mainnya di Conference League gitu. Aturan dipertanyakan, sekelas Cristiano Ronaldo mainnya di Europa League gitu kan, tapi ini gak di Europa League lagi, di Conference League gitu, yang paling bawah kastanya, yang ketemu sama ini aturan Egy Maulana Fikri, kalau nggak ketemu sama Witan Sulaiman. Nah itu kan
Katanya Leccia Gendang udah fix masuk Conference League gitu. Jadi paling ketemu Ronaldo tuh semoga. Terus eh itu ya updateannya. Terus juga masih ketar-ketir nih siapa sih yang bakal menangin EPL, apakah Liverpool, apakah City. Terus juga Serie A yang menangin antara Milan atau Inter Milan gitu. Jadi pialanya tetap bakal diangkat di Giuseppe Meazza or di San Siro, tapi kasihan pasti salah satu pendukung ini fansnya gitu pasti bakal bersedih gitu. Terus ini ada berita gue coba lihat dari Instagramnya Hard Rock, dimana akhirnya announce resmi ini kalau Kourtney Kardashian sama Travis Barker, drummernya Blink-182, itu married ya, lovers now husband and wife. Wow. Padahal sebelumnya ada rumor kayak mereka emang udah nikah gitu kayak di Las Vegas atau di mana, tapi belum di press release gitu, belum secara resmi kan. Nah sekarang baru deh di announce secara resmi gitu. Gue nggak tahu juga, mungkin mereka kayak versi nikah sirinya gitu kan untuk menghindari zina gitu. Terus kemarin ada Kim Kardashian yang dikritik sama fansnya Pete Peterson juga, karena dibilang adalah terlalu ngatur gaya fashionnya Pete Davidson gitu. Ini waktu di ajang Met Gala gitu, kayak Pete Davidson kan datang konyol gitu kan, dia mau pakai topi 2 gitu, terus sama Kim bilang katanya boleh nggak dicopot topinya gitu, jadi terus konyol kelihatan gitu. Itu yang gue tahu ya. Terus ada apa lagi ya? Coba kita kesini nih. Kemarin kan sempat viral ya tentang layangan putus versi ASN gitu, versi PNS. Nah, ini dipublish sama Kumparan, katanya hubungan Mbak W sama suaminya tuh katanya baik-baik aja setelah thread layangan putus. Menurut gue sih nggak mungkin. Kemarin aja bilang katanya ada keluarga suaminya mau ngebalikin gitu, pakai pencemaran nama baik gitu. Cuman gue nggak baca selebihnya gitu, malas gue lihat judulnya aja. Karena nggak seru kayaknya diikutin. Ini ada lagi berita yang seru banget nih, ini dipublis sama Diktara. Ini adalah viral ya, video Ustadz Abdul Somad dikabarkan dideportasi oleh imigrasi Singapura gitu. Entah juga kenapa pihak imigrasi Singapura juga nggak mau ngasih tahu apa ininya gitu, apa alasannya gitu sampai saat ini. Terakhir gue lihat ya berita-berita yang lain juga banyak yang ngasih infonya begitu. Ustadz Abdul Somad nggak dibolehin atau dideportasi dari Singapura balik ke Indonesia. Terus another story ini dari suara.com, di mana pemeran Widya di KKN Desa Penari yaitu Adinda Thomas ini dikabarkan katanya dia tuh nggak pernah pakai skincare. Terus di sini judulnya katanya percaya question mark gitu. Jadi diragukan gitu. Menurut gue ya emang dari dasarnya cantik ya, cantik aja gitu. Ini istilahnya kayak Dian Sastro gitu, dia bare face aja tetap cantik gitu. Cuman ya bener deh orang-orang bilang gitu, kalau misalnya gue punya pacar gitu, lu pengen pacar lu, cowok itu pengen pacarnya pakai full make up atau no make up gitu. Jadi make up yang temanya adalah no make up gitu. Ya pengennya yang gitulah, yang no make up gitu. Jadi istilahnya yang gue impikan banget ya, istilahnya kayak gini nih. Gue pengen nikahin cewek gue nanti someday gitu, calon gue nanti itu kayak Chico Jericho nikahin Putri Marino, dimana waktu itu Putri Marino juga kelihatannya kayak no make up gitu. Jadi kan kadang kalau kita misalnya nih adat Jawa atau misalnya adat mana yang agak pangling gitu, yang jadi istilahnya tuh kalau kata orang bilang ini tuh make up harus full karena nanti mau difoto kan, jadi biar kelihatan cakep atau kayak gimana gitu. Lah malah gue ngeliatnya kalau misalnya gue kayak gitu ya, kalau gue yang jadi cowoknya gue bilang ini siapa nih, gue nggak kenal nih, di make up banget gitu kan, kayak berubah semuanya gitu, nggak kayak biasanya. Jadi pengennya ya udahlah yang biasa aja, no make up aja kayak Putri Marino gitu kan. Kalau emang dari dasarnya cantik mah cantik aja gitu kan. Gue pengen sih kayak gitu ya. Dan nggak tahu deh nanti kayak gimana kalau misalnya gue ternyata menikahi seorang siapa ya,
Erika Carlina gitu mungkin bisa gitu kan, no makeup or siapa lagi ya, mungkin Nadine Thomas yang tadi kan, or there's another Karin gitu misalkan, yang emang udah dari dasarnya cakep ya udah cakep aja gitu kan. Gue tadi mau nyebut Dian Sastro tapi gue bilang oh iya Dian Sastro udah nikah, atau Luna Maya gitu kan, itu nggak usah di make upin aja, orang udah cantik gitu. Jadi no makeup aja ya, pengen gitu kayak Chico Jericho sama Putri Marino gitu. Jadi nggak full make up, malah aneh, jadi kayak anjing gue nikah sama siapa nih gitu kan. Ini khusus di foto pengantin tiba-tiba beda semua, pakai eyeshadow terus pakai alis anti badai atau apa gitu kan. Bener sih itu yang orang bilang, katanya cowok katanya lebih suka cewek itu bukan yang full makeup tapi no makeup gitu. Terus another dari suara.com, ini judulnya gue bacain ya. Sempat Bantai sudah menikah, foto buku nikah Al diduga foto buku nikah diduga Al Ghazali viral gitu. Wah gila, gokil sih ini gue langsung lihat gitu. Ada juga mana buku nikahnya itu adalah yang udah kan ada tuh kayak satu bagian yang sebelum foto, kayak ini buat apa sih, ternyata itu kayak buat istilahnya kayak ngelaminating di bagian buku nikah yang ada foto dulunya gitu. Jadi kalau misalnya buat menghindari basah atau kebakaran, jadi kalau misalnya kebakaran tuh kan itu plastik ya, jadi bagian itunya tetap meleleh nggak sih, jadi basah deh, biasanya minimal basah gitu kan. Ini sih fotonya di ininya background belakangnya merah ya, kalau orang ini kan background belakangnya biru, nggak tahu ya, namanya juga cuma rumor ya. Wah ini terus ada lagi nih dari celebrities.id, ini kasihan banget ya. Rachel V-nya dikritik usai pamer foto baju branded anak. Katanya Rachel, aku cuma foto doang. Ini yang gue lihat ya. Ini mungkin imbas buruk dari beberapa kasus yang kemarin gitu. Contoh yang parah banget yang COVID gitu, yang nyogok kayaknya. Jadi apapun yang Rachel V-nya kerjain sekarang tuh udah salah aja, semua orang bilang ya. Dia mau tiba-tiba nggak mau lepas hijab ya udah gitu kan, terus tiba-tiba dia langsung party atau kayak gimana ya udah gitu, tiba-tiba dihujat gitu, ya udahlah orang hidup dia gitu. Oke. Terus ini yang keren lagi dari Tribun Style dipublish adalah bintang Emon resmi lamar Alca Oktaviani, pekerjaan calon istri disorot, kekinian dan tak kalah keren. Jadi kalau nggak salah Alca Oktaviani ini tuh dulu ada di timnya Arif Muhammad gitu. Terus waktu mau diajak nikah dia akhirnya keluar dari Arif Muhammad gitu timnya. Nah dilamar sama bintang Emon. Nah gue lihat kesini bintang Emon tuh mirip yang kemarin atlet badminton Indonesia yang main di Thomas Cup gitu kan. Senyumnya sama-sama yang lebar gitu. Kayaknya ini bukan bintang Emon deh sebenarnya, ini atlet bulu tangkis karena nikahnya sekarang kan. Kalau nikahnya pas lagi bulu tangkis turnamen Thomas Cup, percaya gue bintang Emon. Kalau yang sekarang kayak bukan deh, ini atlet bulu tangkis sebenarnya, bukan bintang Emon. Ini cuman inian media aja nih sebenarnya teman-teman ya. Cuman di sini keren ya, gue sempat lihat juga speech-nya, jadi kayak bangun tidur buka TikTok gitu, speech-nya bintang Emon tetap ada bercandanya gitu, gaya-gaya dia yang di Instastory gitu. Terus kayak bisa, cakep banget, mantep banget ya gue ya. Oke, semoga langgeng-langgeng, saling setia, baik ke depannya, diberikan anak cucu keturunan yang terbaik. Nah itu dia. Terus ada apa lagi ya? Oh ini nih yang kemarin pengen gue buka tapi nggak bisa gitu. Kan sekarang lagi panas-panas gitu. Nah kalau misalnya kamu ternyata maksain kayak lagi panas, udah nggak apa-apa, gue mau makan di ini seberang gedung seberang atau mall seberang gitu, harus lu jadi nyebrang pada lagi terik panas gitu. Nah ini dari tempo.com ngasih kamu info nih, ini judulnya adalah ini kemungkinan yang bakal terjadi jika nekat panas-panasan di cuaca panas. Ini kayak kemarin gue kayak lagi kepikiran sesuatu, akhirnya gue lari lah siang-siang gitu. Jadi gue lari jam 1 gitu kan sampai jam 4. Tiba-tiba pas balik-balik adek gue bilang lo langsung belang gitu. Jadi lengan gue langsung belang semua. Yang pertama yang pasti adalah berkeringat. Nah gila, suara.com, tempo.co. Terus adalah heat exhaustion,
Lelah akibat kepanasan dapat terjadi ketika tubuh tidak cukup dingin dan mengeluarkan terlalu banyak air dan garam. Seorang bisa menjadi pucat dan lembab, serta suhu tubuh seringkali dapat melebihi 30 derajat Celcius. Kondisi ini dapat dibarengi dengan rasa lelah, lemah, pusing, dan juga mual dan sakit kepala. Terus ada heat stroke. Menurut WHO, heat stroke itu adalah gangguan terkait panas yang paling serius. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak dapat mengontrol suhu tubuh naik dengan cepat, tetapi tubuh tidak bisa menjadi dingin karena mekanisme berkeringat gagal. Heat stroke dapat menyebabkan kematian atau cacat tetap jika tidak diberikan penanganan darurat. Terus ada dehidrasi, kekurangan cairan, ruam kulit, terbakar sinar matahari, dan paling akhir adalah pingsan, capaian ya. Terus ada news lagi ini dari liputan6.com tentang Elon Musk kenakan kaos SpaceX seharga 400 ribuan saat bertemu Jokowi. Jadi setelah kemarin ketemu sama Opung Binsar Panjaitan, Opung Luhut. Nah, ternyata ini sekarang ketemu sama Presiden Jokowi. Ini mungkin kelewat sederhana gitu ya, kalau Jokowi di cuma pakai baju putih kemeja biasa gitu kan kayak Jokowi. Nah, Elon Musk lebih sederhana lagi, kaosan doang gitu. Gokil sih, itu banyak di komen sama netizen Indonesia, lah ini kaosan doang gitu. Cuman di sini katanya mungkin untuk membicarakan di mana mungkin untuk investasi ke depan ya, di mana Indonesia adalah negara dengan sumber nikel kali ya, yang untuk adalah nikel yang untuk pembuatan baterai, di mana baterai ini digunakan adalah untuk sebagai energi buat produk dari perusahaannya Elon Musk, yaitu mobil listriknya Tesla. Nah, jadi dibutuhkan baterai kan. Nah, apa sih salah satu pembuat baterai itu atau kandungan dalam baterai itu adalah yang ada di Indonesia, nikel Indonesia. Nah, nikel itu di dunia ini, di bumi ini paling banyak adalah di Indonesia. Jadi lagi deal-dealan, semoga harganya cocok gitu kan. Jangan sampai kayak ke Freeport kemarin, udah deal, udah kontraknya panjang, yang untung adalah yang ngeruk doang. Ya, Indonesia untungnya nggak banyak, untungnya malah bukan buat rakyat tapi malah ke insan-insan tertentu gitu. Terus apa lagi ya? Oh, ini nih dari suara.com, judulnya Ari Kriting protes Indah Permatasari ingin punya anak satu. Jadi kan kayak baru hamil kemarin diposting, oh udah nikah, udah hamil nih, padahal kemarin juga maksudnya ini adalah buah hati yang sangat diperjuangkan, buah dari love story. Kayak mereka sebelum nikah tuh ada aja kendala-kendalanya, cuman akhirnya bisa dilalui, sama-sama tegar di masa-masa sulit, saling support, saling mendukung, akhirnya bisa sampai nikah. Dan sekarang sampai punya anak. Cuman Hari Kriting kaget, katanya Indah cuma pengen punya satu anak gitu. Mungkin ya kalau cewek kenapa pengen mungkin anaknya nggak banyak-banyak, pertama mungkin sakit, terus kedua nanti badannya jadi makin lama makin gak bagus gitu kan. Apalagi ya, cuman kalau menurut gue ya, gue sendiri sih kalau misalnya gue nanti kalau diizinkan sama Allah gitu, kayak gue mau punya anak adalah 4 gitu. Gue merasakan sekarang gue adalah 2 bersaudara gitu, baik sih 2 bersaudara gitu. Kayak misalnya gue kalau berantem sama adik gue tuh, kalau bisa diem-dieman, gue dalam hati, gue nggak boleh yang tadinya bilang udah lah gue nggak bakal ngomong lagi sama adik gue, biarin dia hidup sendiri udah gitu kan. Gue bilang nggak mungkin, ini if nanti orang tua gue udah pass away duluan gitu kan, yang gue punya adalah keluarga gue ya cuman adik gue satu-satunya. Jadi kita ya udah, kita berdua ya for each other gitu, emang kita buat masing-masing, kita sangat membutuhkan gitu. Nah, gue kayak nggak mau, kasihan gue cuma berdua sepi atau kayak gimana. Nah, gue lihat ada dari ibu gue, keluarga ibu gue tuh 4 bersaudara, kayaknya bagus ya gitu, 2 cewek 2 cowok gitu kan. Gue lihat juga, nah keluarga ibu gue ya adalah namanya seorang saudara gitu, ada berantemnya gitu kan. Nah, ayah gue lebih complicated, ayah gue 7 orang, nah, kan tuh pasti lebih banyak lagi ya, kadang nggak full kalau misalnya
lagi ada acara, yang satu lagi di mana atau di mana gitu kan. Sedangkan kalau cuman berdua kan kayak gua sama adik gua, kalau misalnya ntar adik gua anaknya mau nikah atau kayak gimana kan gua nggak mungkin gak datang. Gua adalah saudara satu-satunya kan, mau nggak mau ya harus izin. Mau ada konser apa kayak juga gue tetap harus datang ke acara itu gitu kan. Atau cuman 3 gitu, 3 bersaudara mungkin ya biar lebih dekat gitu. Cuman kasihan nanti kalau misalnya ya entah 2 cowok atau 2 cewek, yang satunya kan pasti ada yang sendirian gitu. Atau deh nanti kita lihat aja ya kayak gimana nya. Ya atau 3 aja kali ya, itu juga bagus ya, ceweknya 1 cowoknya 2 gitu ya, maybe. Nah terus sekarang kemana lagi kita ya? Gue sih kalau misalnya cewek tadi ngiranya misalnya nggak mau sakit atau gimana, ya udah kalau misalnya sakit kan gue juga nggak tahu gimana kalau gue sebagai cowok gitu ya, atau nanti sebagai suami gitu. Gue mikirnya gue emang nggak tahu gimana rasa sakitnya atau kayak gimana. Seenggaknya yang gue lakukan adalah berusaha supaya meredam sakit lu semaksimal mungkin. Mungkin yang tadinya nih sakit 100%, gimana caranya sebisa gue mungkin sakit yang 100% itu kita kurangin lah. Misalnya ternyata emang bisa paling bisa dikurangin sampai 40% gitu. Nah ya akan gue perjuangkan untuk mengurangi sakit 40% gitu. Kalau untuk badan yang nanti lama-lama, nah kalau misalnya buat yang ngira tadi kalau nanti gue hamil banyak-banyak nanti badan gue jadi jelek gitu kan, jadi nggak langsing kayak kemarin lagi. Menurut gue sih kalau emang nanti toh misalnya jadi jelek, aturan lu bangga gitu dengan badan lu ya, lu bisa kayak gini badan lu adalah karena lu melahirkan sebuah anak manusia gitu, seorang buah hati gitu. Gue jadi kepikiran kayak dulu ibu gue badannya bagus, proporsional gitu. Pas hamil gue lama-lama badannya jadi gemuk gitu. Terus hamil juga adek gue badannya jadi gemuk lagi gitu. Cuman gue nggak bakal bilang iya ibu gendut atau enggak, karena gue dari dulu tuh bilang ini ibu sekarang gemuk adalah ya gara-gara ngelahirin gue sama adek gue gitu. Jadi seharusnya kita bangga ngeliat ibu kita kayak gitu sekarang gitu. Toh juga kalau emang lu ternyata mau effort lebih kan, namanya badan tuh bisa lagi nanti dibalikin jadi slim lagi gitu. Gue pernah lihat kayak misalnya istrinya itu tuh siapa, Adam Levine kan, BHT Prince lo gitu, dia aja habis ngelahirin masih bisa runway juga di Victoria's Secret runway gitu kan, keren deh pokoknya. Tetap lah itu masih bisa gitu, nggak boleh kita pikiran pendek kayak gitu dong ya. Toh kalau emang ternyata pasangan lu sayang gitu kan, emang bener-bener tulus sama lu, nggak mungkin lah cuman gara-gara badan gitu terus udah nggak sayang lagi, ninggalin atau kayak gimana. Sebenarnya ada juga sih yang kayak gitu, cuman yang kayak gitu ya lu bisa nilai lah kualitasnya gitu kan. Kalau misalnya dia cabut cuman gara-gara kayak gitu, padahal ini buat anak dia juga gitu. Lu kan kemarin juga yang pengen anak gitu, lu pengen cowok, lu pengen cewek gitu kan, jadi nambah terus gitu. Kurang ajar sih kalau misalnya ada yang kayak gitu ya, kualitasnya parah gitu. Mendingan ya udah tinggalin aja, bersyukur malah. Tapi nanti pas ditinggalin bingung deh gimana caranya ngegedein anak-anak ini ya. Kehidupan. Udah di menit 29 ya, gila gokil. Gue bingung deh habis ini mau ngapain lagi. Ini juga kemarin sempat viral juga karena udah selesai pertandingannya Hector Bellerin membela Real Betis gitu. Jadi kayak dia di pertandingan match terakhir tuh say thanks juga, atau misalnya dia appreciate fans yang udah datang, apalagi udah ngedukung si Bellerin juga di Real Betis gitu kan. Nih mas mulet nih ya. Jadi emang bener pokoknya lu ninggalin Arsenal adalah buat lu dapat piala. Kalau lu emang selama ini nggak dapat piala di Arsenal adalah lu harus pergi dari Arsenal biar lu dapat piala gitu. Akhirnya siapa namanya, Bellerin dapat atau ngangkat piala ini ya, domestik League Cup. Gak tahu deh tuh apaan kalau di Spanyol nama pialanya. Istilahnya piala FA-nya Spanyol lah kalau di sana.
Udah menit 30 juga nih. Segitu dulu aja kali ya teman-teman. Thank you so much yang udah dengerin, yang udah nemenin, yang udah support juga, udah komen, udah DM ngobrol-ngobrol. Jangan lupa nih di subscribe kali ya. Gue baru pertama kali ngomong subscribe nih, baru kepikiran ya lah. Apalagi kalau yang tadi itu udah semua, pasti kalau lo emang suka sama apa yang gue buat pasti lu bakal nge-subscribe juga gitu kan, buat nunggu-nunggu terus biar nanti kalau ada yang baru tuh postingan terbaru gue langsung keluar di timeline lu gitu, bener kan ya? Ya teman-teman, semoga pada sehat semua, urusannya bisa terselesaikan, nggak ada masalah ya, amin ya rabbal alamin. Thank you teman-teman, dadah, bye, have a nice day everyone.